Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, terima kasih di ibadah yang spesial hari ini. Ya, ibadah syukur lah ya, bukan merayakan atau gimana, kalau merayakan kudu nuah gitu ya. Ibadah syukur karena Tuhan sudah pimpin topang perjalanan komunitas Jerusalem Community Church ini selama 8 tahun. Semua karena kemurahan Tuhan dan saya mau katakan tidak ada satupun yang kebetulan. Ya, lebih sukacita lagi hari ini datang teman-teman saya juga, ada Bro Kibil, thank you bro. Ya, ada Bro Firsa juga ya. Saudara, saya ketemu sama Bro Firsa ini di Stadion Persib. Ya, kami sama-sama menyerukan untuk membawa Persib menang, tapi waktu itu tidak kunjung juara. Tapi hari ini kami menyerukan nama Yesus yang dari dulu udah menang di atas segalanya. Amin. Hari ini saya beri judul firman Tuhan, Keep Changing by the Gospel. Saudara, saya akan bagi 2 bagian besar hari ini firman Tuhan. Yang pertama adalah tentang keep changing dan yang kedua adalah the gospel. Oke, minta tolong dibantu aja Laura ya di belakang. Oke, nah saudara bicara tentang keep changing atau tetap diubahkan saudara. Ini berbicara tentang kehidupan kita sebagai pengikut Kristus itu bukan kehidupan yang stuck. Tapi kehidupan yang progresif dan perubahan hidup. Keep changing ini berbicara tentang perubahan hidup yang selalu terjadi di dalam kehidupan kita. Bersifat progresif. Yang jadi masalah seringkali gini. Kita mulai berpikir, seringkali kita berpikir gini. Aku cukup berubah. Sudah cukup bagiku untuk berubah. Kapan sih kira-kira ketika kita mengatakan sudah cukup berubah? Yang pertama ketika kita merasa bahwa kita sudah banyak perubahan tapi lingkungan gak kunjung berubah. Dan kita katakan udahlah gue cukup berubah lah, percuma gue berubah juga gitu ya. Atau ketika kita sudah lihat bahwa kehidupan aku lebih baik dari yang lalu dan aku lebih rajin loh hari ini melakukan aktivitas rohani dari sebelumnya, jadi kayaknya hidupku udah cukup deh berubah. Atau ketika kita berada di lingkungan yang rohani, kita rasa bahwa ketika kita ada di lingkungan rohani, kita jadi orang yang rohani. Dan kita katakan gak usah pertobatan, yang penting aku nongkrongnya sama orang-orang yang rohani. Atau ketika kita udah memiliki jabatan rohani yang wah udah pendeta nih, berarti udah gak perlu bertobat lagi gitu ya. Atau udah Kristen dari lahir, ada yang Kristen dari lahir selain saya? Ya kayaknya di sini mayoritas hampir semuanya Kristen dari lahir ya. Kok udah ada Kristen dari lahir makanya kayaknya udah katam lah yang namanya taubat, tinggal tunggu mati masuk surga. Saudara, hari ini kita mau lihat satu tokoh di dalam firman Tuhan yang mungkin jarang kita perhatikan kehidupannya ya. Tokoh itu adalah namanya Zakaria. Zakaria ini adalah bapaknya dari Yohanes Pembaptis. Kisahnya ada di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Tapi kita nggak akan baca semuanya, saya hanya akan baca beberapa bagian saja. Ya, Lukas 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Ini keluarga rohani banget ya. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini keluarga rohani banget tapi mandul. Wah iya jigana dikutuk ya jigananya. Tidak diberkati ya jigana kurang kurang gitu ya. Kita lanjut ayat yang ke-8 sampai 11. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah pada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Kita loncat ke ayat 18 sampai 20, demikian firman Tuhan.
Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk bicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Jadi gini, saya mau rangkum. Zakaria ini adalah orang yang keturunan Harun, saudara, ya. Dia adalah seorang imam dan menikah dengan Elisabet. Elisabet juga ini adalah seorang imam. Waktu itu Zakaria dapat kebagian tugas membakar ukupan, ya, wewangian di ruang suci di dalam bait Allah. Itu nggak boleh sembarang orang yang masuk. Dia masuk ke situ, tiba-tiba Zakaria lihat di sebelah kanannya ada malaikat dan malaikat itu bilang gini, ini yang tadi kita loncat. Malaikat itu bilang gini, engkau akan punya anak. Intinya gitu ya, engkau istrimu yang mandul, engkau akan punya anak. Dan apa yang terjadi? Zakaria nggak percaya akan hal itu. Setelah itu, malaikat katakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya terjadi. Saudara, di slide saya tuliskan gini, inilah kehidupan Zakaria. Zakaria adalah seorang yang percaya Allah dari lahir. Dia orang yang percaya kepada Allah dari lahir, Kristen dari lahir, istilahnya gitulah, ya. Bahkan dia bukan cuma percaya dari lahir, dia punya kesempatan atau dia punya satu kapasitas untuk melayani di ruang suci, di mana nggak semua orang boleh melayani di sana. Tapi apa yang terjadi? Ternyata dua hal ini tidak menjamin Zakaria tidak jatuh dalam dosa. Dua hal ini tidak menjamin Zakaria sempurna menghidupi standar Allah tanpa kurang suatu apapun. Kita bisa melihat Zakaria meragukan firman Allah. Istrinya mandul, apa yang terjadi? Dia mengalami pendisiplinan. Di dalam pendisiplinan itu akhirnya dia bertobat dan akhirnya dia dipulihkan. Saudara, di sini kita bisa belajar sesuatu. Ketidakpercayaan Zakaria kepada firman Allah, padahal ia memiliki jabatan, dia punya kedudukan rohani yang terpandang, dia aktivitas rohaninya begitu luar biasa. Ketidakpercayaan Zakaria ini itu menunjukkan bahwa tidak ada satupun manusia yang terluput dari kesalahan dan pelanggaran di hadapan Allah. Saudara, saya bawa pointer, ada di sini. Apa yang terjadi kalau saya lepas tangan saya? Gak usah tunggu lama, ini pointer akan jatuh. Karena ada gaya gravitasi. Tahu nggak, di dalam diri kita pun ada gaya gravitasi yang begitu hebat. Gaya gravitasi itu namanya gravitasi dosa. Jadi saya mau pastikan buat Anda dan saya hari ini, sore hari ini, tidak ada satu orang pun yang dapat sempurna dalam hidupnya mencapai standar Allah. Yakobus 2 ayat yang ke-10 minggu lalu kita bahas hal ini. Yakobus bilang gini, kalau kamu melakukan seluruh perintah Allah tapi satu aja gagal, maka yang terjadi apa? Semuanya gagal. Saudara, bukan Tuhan gak adil, tapi ini berbicara tentang standarnya Tuhan yang begitu tinggi. Standar Tuhan yang gak pernah bisa dicapai oleh usaha kita. Dan biarlah hal ini menuntun kita untuk semakin menyadari, bahwa memang aku adalah manusia yang penuh dengan dosa. Dan di dalam perenungan di slide saya tuliskan, perubahan atau pertobatan itu sebetulnya tidak perlu terjadi jika tidak ada kejatuhan atau kesalahan. Betul ya? Kita nggak usah bertobat, kita nggak usah berubah. Kalau apa? Kalau kita tidak jatuh dalam dosa. Tapi yang masalah tadi di awal saya bilang, bahwa kita semua pasti pernah jatuh dalam dosa. Yang jadi masalah apa? Nature manusia, kita sangat pandai melihat sekecil apapun kesalahan orang lain, namun sangat lalai dalam melihat kesalahan dalam diri sendiri yang begitu besar. Apa yang terjadi? Kita jadi orang yang sangat pintar nunjuk. Kita jadi orang yang sangat pintar menghakimi lingkungan. Ketika kita menghakimi orang tanpa kita sadar, kita sedang naik sebuah pijakan dan kita berkata, aku lebih baik dari kamu. Ketika itu terjadi, kita akan merasa bahwa aku tidak perlu
berubah. Saudara, di slide saya tuliskan, tidak ada satupun manusia yang terluput dari kesalahan dan pelanggaran di hadapan Allah. Sebaik apapun kita, serajin apapun kita berdoa, sehebat apapun kita menghafal firman Tuhan, tidak ada satupun manusia yang luput dari kesalahan dan pelanggaran di hadapan Allah. Standarnya sangat tinggi dan kita nggak mampu ke sana. Yang menarik, kita lihat. Kolose 1 ayat 21, kita baca sama-sama ayat ini ya. 1, 2, 3. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam pikiran, dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Wow, Paulus menggambarkan kita orang yang gak bisa mencapai standarnya Tuhan itu digambarkan sebagai orang yang jauh dan memusuhi Allah. Ngeri loh saudara. Jauh di sini bukan bicara tentang jarak, engkau di sorga, aku di bumi, Allah di sorga, aku di bumi, jauh. Bukan. Jauh ini berbicara tentang gini, posisi yang berseberangan, oposisi. Dan diperjelas di bagian berikutnya dikatakan apa? Dan yang memusuhi Allah dalam hati dan pikiran seperti yang nyata lewat apa? Perbuatanmu yang jahat. Isi hatimu, isi pikiranmu, isi hatiku, isi pikiranku. Itu akan nampak lewat perbuatanmu, lewat perbuatanku, lewat perkataanmu dan lewat perkataanku. Dan di sini Paulus katakan, ketika kita dalam dosa, posisi kita berseberangan dengan Allah dan kita sedang memusuhi Allah. Apa sih maksudnya dari kata memusuhi ini? Memusuhi ini berbicara tentang gini loh. Kita memiliki sikap hati yang membenci, kita punya sikap hati yang menolak, kita punya sikap hati yang memberontak terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Sadarilah, ini nature kita. Kita tuh pemberontak yang luar biasa. Kita tuh orang yang selalu menolak apa yang Allah pandang baik. Kita tuh selalu mengesampingkan apa yang Allah pandang penting di dalam kehidupan kita. Jangan heran kalau Bapak Ibu berjumpa dengan, bukan berjumpa, Bapak Ibu punya anak, Bapak Ibu gak pernah ajar anak Bapak Ibu untuk melawan orang tua. Tapi begitu Bapak Ibu kasih tahu, dia selalu bilang enggak. Itu nature manusia. Dan kita pun sebetulnya demikian. Kalau kita punya musuh, kita ada masalah sama orang, terus kita tahu dia anak jenderal, kita takutnya luar biasa. Tapi sore ini saya mau katakan, waktu kita hidup di dalam dosa, keberdosaan menggambarkan kita sedang menentang Allah, pencipta langit dan bumi. Ini satu kengerian yang begitu luar biasa dan kita tahu bagaimana musuh diperlakukan, murka Allah menjadi bagiannya. Lebih jelas di dalam Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara perhatikan yang saya kasih bold kuning. Ada dua yang saya kasih bold kuning, yaitu kata mati dan surat hutang. Saudara sadarilah ketika kita ada di dalam posisi jauh dari Allah, ketika kita sedang dalam posisi memusuhi Allah, sesungguhnya secara rohani kita mati. Artinya mati itu apa? Kita tahu ini salah, kita tahu ini enggak benar, tapi kita enggak bisa berhenti. Ada yang pernah putus asa? Enggak bisa berhenti melakukan dosa ini, kayaknya begitu mengikat. Saya ketemu sama satu anak muda, saya katakan udahlah cukuplah hidup lu kayak gini. Dan dia cuma bilang iya kok, saya tahu ini enggak baik. Tunggu waktunya, saya enggak lama, saya akan berhenti. Dalam hati saya bukan doain, gue pengen tahu berapa lama dia akhirnya akan berhenti. Sadarilah kita adalah orang-orang yang mati secara rohani ketika kita hidup dalam dosa. Kita nggak punya kemampuan untuk berkata tidak. Kita udah tahu istri kita tersakiti, kita udah tahu pasangan kita tersakiti, anak-anak kita tersakiti. Tapi bukankah kita terus tekun dalam dosa itu? Kerusakannya makin parah. Itulah gambaran mati. Dan yang mengerikannya, yang saya bold kuning yang kedua adalah surat hutang.
Ketika kita dalam kondisi mati tidak bisa berkata tidak terhadap dosa, kita nggak bisa melakukan standar Allah. Ternyata semakin kita berdosa, semakin besar hutang, semakin besar murka Allah yang sedang menanti kita. Bayangin yuk, kita nggak punya daya untuk membayar hutang, yang kita punya hanyalah kejatuhan. Saya lupa teolog siapa yang ngomong. Dia bilang gini, satu-satunya kontribusi kita dalam karya Kristus di kayu salib adalah dosa kita. Saya ulangi, satu-satunya kontribusi kita terhadap karya Yesus di kayu salib adalah apa? Dosa kita. Saudara, saya ingatkan kembali, di dalam kondisi kita nggak bisa bayar utang kita dengan kebaikan kita, kita terus makin jatuh. Makin numpuk. Kalau kita bisa bayangkan satu kata, saudara, frustasi. Mungkin jika Anda pernah terlilit kondisi ini, hutang secara nominal, saudara mungkin bisa lebih menghayati kondisi ini. Bunganya terus, nggak bisa bayar terus. Sesungguhnya itulah yang terjadi dalam kerohanian kita ketika kita hidup di dalam dosa. Di slide saya tuliskan gini, keberdosaan bukanlah hal yang sepele di hadapan Allah. Ketika seseorang berdosa, maka penghukuman murka Allah itu akan menjadi upahnya dan tinggal tunggu waktu. Ini satu kengerian yang luar biasa. Seringkali kita pandang gini, gue berdosa, tapi gue nggak seberdosa dia. Dia tampar istri, gue nggak. Oke, dia selingkuh dari suami, gue nggak. Dia lawan orang tua, gue nggak. Saya mau bilang, apapun keberdosaan kita jenisnya yang menciptakan perhitungan baik, tidak lebih baik dan lebih tidak, itu bukan Allah, tapi itu adalah manusia. Itu adalah lingkungan, jangan dibodohi oleh penilaian lingkungan yang menyesatkan kita. Mereka suka bilang gini, lu mah lebih baik dari dia. Dosa gitu teu naon bro, eta mah normal, eta mah wajar. Di hadapan Allah, enggak. Seorang teolog bernama Tim Keller ngomong gini, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita lebih berdosa dari yang kita bayangkan. Kita lebih berdosa dari yang kita bayangkan. Kita lebih berdosa dari yang kita bayangkan. Kalau Anda membayangkan dosamu seperti ini dan dosa lingkunganmu seperti ini, Anda merasa lebih baik? Enggak. Saudara, dosa kita lebih besar dari yang kita bayangkan. Saya berdoa semua di sini ketika mendengar kebenaran ini kita mengalami kegelisahan dan kefrustasian dalam diri kita, ya. Ya, saya pun ketika mendengar hal ini saya cukup frustasi, saudara. Ternyata dosaku lebih besar dari yang aku bayangkan dan aku seperti orang yang gak punya daya untuk membayar itu semua, tunggu mati murka Allah menimpa. Tapi hari ini ada kabar baik bagi Anda dan saya. Kita lihat ayat yang sama, Kolose 2 ayat 13 sampai 14. Saya ulangi baca ya. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Wow! Ini satu kabar baik yang begitu luar biasa bagi kita, saudara. Apa kabar baiknya? Kita yang sudah mati karena pelanggaran kita yang gak punya daya untuk membayar itu semua, kita yang terlilit hutang, tapi karena kasih Allah lewat Yesus Kristus, Ia mengampuni kita. Ia menghapuskan hutang kita. Dan Anda tahu bagaimana Yesus mengampuni, bagaimana Yesus berkata, lunas. Bukan duduk di singgasana ongkang kaki. Yesus berkata lunas. Di mana? Di atas kayu salib. Dia berkata lunas. Di atas kayu salib. Dia berkata tetelestai. Di atas kayu salib.
Dia berkata, kamu yang adalah musuh Allah diangkat jadi anak Allah. Wow. Lebih luar biasa lagi. Kolose 1 ayat 21 sampai 22 yang tadi juga kita baca, saya bacakan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, berseberangan. Dan yang memusuhi, memberontak dalam hati dan pikiran kita seperti yang nyata lewat perbuatan kita yang jahat. Baca ayat 22 sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Wow! Kalau kita frustasi mendengar berita yang pertama. Seharusnya kita begitu sukacita, begitu antusias mendengar berita yang kedua. Di berita yang pertama kita dikatakan engkau adalah orang yang berhutang. Berita kedua mengatakan hutangmu sudah lunas. Berita pertama dikatakan bahwa engkau memusuhi dia. Berita kedua dikatakan engkau diperdamaikan dengan dia. Berita pertama berkata gini, engkau tidak ada kudus-kudusnya, engkau tidak layak, engkau najis di hadapan Allah. Berita kedua berkata gini, engkau kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Wow. Bersyukurkah Anda memiliki Tuhan yang namanya Yesus? Kalau hari ini Anda dalam kondisi sulit untuk bersyukur, karena masalahmu belum selesai, saya mau katakan, satu-satunya alasan untuk kita bisa tetap bersyukur sama Tuhan adalah ketika kita mengingat berita pertama yang begitu mengerikan diganti menjadi berita kedua yang begitu indah. Karena Yesus yang telah berkorban menggantikan Anda dan saya. Saudara, di slide saya tuliskan, melalui kesengsaraan Yesus. Melalui kesengsaraan Yesus, Yusak yang mati dihidupkan. Melalui kesengsaraan Yesus, Anda dan saya yang gak pernah bisa berkata tidak terhadap dosa, dihidupkan menjadi manusia yang baru, yang bisa yang dimampukan, yang punya kerelaan berkata tidak terhadap dosa. Yusak yang gak bisa mengampuni lewat pengorbanan Yesus, Yusak dimampukan untuk melepas pengampunan. Itu yang disebut mati jadi hidup. Saudara, nanti boleh ya pulang ini kita ada fellowship sebentar, tanya sama Bro Firza. Apa yang kita lakukan di stadion. Wah Bapak Ibu, kalau nggak dapet tiket itu uring-uringan. Ya, kalau di kelas itu jamnya udah jam stadion dibuka, itu kelas belum kelar ngajarnya, itu gurunya ditinggalin di kelas saudara. Ditinggalin di kelas gurunya. Begitu gurunya masuk muridnya udah gak ada. Kemana semua? Anak yang pintar bilang gini, Pak dibawa Yusak ke stadion. Taunya gurunya itu adalah sepupu dari bapak pembina. Mateng kan? Di reuni keluarga ketemu, loh kamu ada di sini? Iya Pak, aduh. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya nggak bisa, saya tahu itu salah, tapi saya nggak mampu, itulah mati. Saudara, lewat kesengsaraan Kristus, kita yang berhutang dibebaskan. Seneng banget saudara. Kalau kita punya hutang terus diutangin. Punya utang terus dilunasin. Seneng nggak? Pengen ngutang lagi kan? Enggak ya. Jangan. Ketika kita udah punya utang sama seseorang terus orang itu lunasin. Wah ya orangnya bager atau kabina-bina. Ngutang deui weh, kurang ajar. Dan seringkali kita lakukan itu. Lagunya tadi, dosaku dulu sekarang dan selamanya diampuni. Geus we berdosa deh. Paulus katakan gini, tidak tahukah kamu bahwa pengampunan, bahwa pembebasan yang Yesus lakukan, kasih karunia Tuhan, itu bertujuan untuk membawa kamu kepada pertobatan? Artinya ketika kita sadar pengampunannya tak terbatas, itu bukan peluang atau ruang untuk kita terus hidup di dalam dosa. Kesengsaraan Kristus, kita yang tidak layak dilayakan. Saudara, kita yang adalah musuh Allah diangkat jadi anak Allah. Seneng ya kalau kita diangkat jadi anak presiden. All access.
Ya. Kita yang tadinya seteru Allah diangkat jadi anak Allah. Kita yang tadinya terdakwa diangkat jadi anak. Saya lanjutkan. Quotes dari Tim Keller. Next, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita lebih berdosa dari yang kita bayangkan, tetapi kita lebih dikasihi dari yang kita bayangkan. Kita lebih dikasihi dari yang kita harapkan. Kita lebih dikasihi dari yang kita inginkan. Mungkin karena keberdosaanmu dan keberdosaanku kita merasa gini, aku tidak layak dikasihi. Tapi saya mau katakan, yes, secara manusia mungkin Anda tidak layak dikasihi, tapi Yesus begitu mengasihi Anda dan saya. Amin. Injil adalah berita yang begitu indah. Di mana kita yang tidak bisa terbebas, next. Di mana kita yang tidak bisa terbebas dari murka Allah dan tidak mampu hidup dalam ketaatan kepada Allah dikasihi dengan begitu sempurna. Anda dan saya dikasihi dengan begitu sempurna. Mari saudara, jika kasih sesama bisa meluluhkan hati kita, betapa hebatnya kasih yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ini konsep perubahan hidup di dalam Kristus. Bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut dikutuk, bukan karena takut tidak diberkati. Konsep perubahan di dalam Kristus apa? Kamu sudah dikasihi. Saudara, mungkin di sini yang datang pasangan-pasangan mungkin di awal pacaran, perkenalan, Anda begitu benci dengan orang yang ada di samping saudara. Begitu, embung orang mau menikah jeng gitu, embung, cing jauh. Ya, nah itu ya. Yang udah nikah belasan tahun, puluhan tahun mulai toel-toelan ya. Heueunya nah bisa nikah jeng ieu gitu ya. Tapi kenapa akhirnya Anda bisa mengasihi, Anda yang tadinya benci bisa mengasihi? Karena pasangan Anda sangat mungkin effortnya luar biasa. Ditolak, maju terus, tolak, maju terus. Dicampakkan, terus maju lagi. Luluh hatimu. Saya mau katakan seharusnya kasih Allah yang begitu besar itu bisa membuat hatimu dan hatiku luluh. Apa yang terjadi waktu hati kita luluh? Gak usah disuruh-suruh, kita akan taat sama dia. Makanya di slide saya juga katakan kita baca sama-sama 1, 2, 3. Injil menjadi kekuatan terbesar dan alasan yang terindah untuk kita menjalani perubahan hidup. Hari ini keep changing. Banyak orang yang bisa terus berubah, kenapa? Aku mau dapat ini, berubah. Aku mau dapat ini, berubah. Aku mau dapat ini, berubah. Berubah enggak? Berubah. Tapi apa yang terjadi ketika dia udah dapat? Balik lagi. Apa yang udah jadi ketika dia dapat? Sombong. Apa yang udah jadi ketika dia dapat? Merendahkan orang lain. Sebaliknya, apa yang terjadi ketika sudah lakukan perubahan, enggak dapat. Putus asa, kecewa, bunuh diri. Tapi ketika alasan kita adalah karena kita sudah dikasihi maka kita berubah. Saya percaya tidak ada alasan untuk berhenti. Karena kasihnya begitu besar. Amin. Kita baca sama-sama Roma 5 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Wow, Kristus telah mati bagi kita, bukan ketika kita sudah berubah. Kristus mati bagi kita supaya kita bisa berubah. Saya undang pemain musik. Saudara, seringkali kita berpikir gini, aku harus berubah dulu. Baru Tuhan sayang sama aku. Saya mau katakan, enggak gitu. Injil enggak seperti itu. Allah sudah menyatakan kasihnya yang begitu besar bagi kita ketika kita masih berdosa. Kenapa Allah nggak tuntut kita untuk berubah dulu baru dia mengasihi kita? Karena dia tahu perubahan yang terjadi tanpa kita menyadari bahwa dia mengasihi kita itu hanyalah sebuah pencitraan. Saudara, lalu bagaimana Injil bekerja dalam hidup kita untuk merubah kehidupan kita. Kolose 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, sejak mendengar tentang kalian
kami tidak berhenti mendoakan kalian. Ya Allah, kami mohon agar setiap umat-Mu di Kolose menjadi orang yang bijaksana. Agar melalui roh-Mu, mereka mengerti cara hidup yang sesuai dengan kemauan-Mu. Supaya mereka selalu hidup sebagai milik Tuhan Yesus. Dan melakukan perbuatan yang berkenan kepada Yesus. Jadikanlah mereka seperti tanaman yang subur, yang bertumbuh semakin mengenal Engkau, dan senantiasa menghasilkan segala yang baik. Saudara, ini merupakan doa dari seorang Rasul Paulus. Saya mau katakan gini, Paulus itu begitu effortnya itu luar biasa dalam memberitakan Injil. Semangatnya itu begitu luar biasa dalam memberitakan Injil, gak perlu diragukan. Tapi sekalipun dia effortnya udah begitu luar biasa dalam memberitakan Injil, Paulus menyadari bahwa perlu Roh Kudus yang bekerja dalam pribadi mereka. Artinya gini, Paulus tidak mengandalkan pesannya saja. Paulus tahu yang memberi pertumbuhan adalah Allah, yang kita kenal dalam nama Roh Kudus yang ada di dalam pribadi setiap orang percaya. Paulus rindu agar setiap orang percaya yang sudah mendengar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Paulus merindukan hal itu. Itu doa Paulus. Dan itu doa saya bagi saudara di ulang tahun yang ke-8 komunitas kita di tempat ini. Kolose 1 ayat yang ke-11 sampai 12 bagian A, demikian firman Tuhan. Paulus juga berdoa supaya Engkau Tuhan, Engkau Roh Kudus, tolong Roh Kudus kuatkan mereka dengan kuasa-Mu yang sangat luar biasa. Sehingga mereka pantang menyerah dan tidak putus asa waktu kesusahan. Kami berdoa supaya dalam keadaan apapun mereka terus bersukacita dan bersyukur kepada-Mu, ya Allah Bapa. Saudara, Paulus bukan hanya punya kerinduan, tapi dia punya keyakinan bahwa Allah bekerja memberi kerelaan. Allah bekerja memampukan Anda dan saya untuk kita tidak menyerah dan putus asa dalam hidup, di dalam pertobatan hidup kita. Seringkali kita berpikir gini ya, Yesus sudah lakukan bagiannya. Hari ini aku yang harus lakukan bagianku. Yesus sudah mengampuni, hari ini aku yang harus bertobat. Sepintas kata-kata itu benar. Tapi di dalam kata-kata itu ada sebuah tersirat pesan yang sangat kuat. Yang keliru apa? Yesus sudah lakukan bagiannya. Hari ini aku mau lakukan bagianku. Yesus gak usah ikut campur. Matilah kita. Gak bisa. Jika Anda punya orang tua dan Anda punya kecintaan terhadap orang tua, Anda ingin bawa orang tua Anda jalan-jalan ke Bali. Anda ingat waktu kecil, Anda hanya tinggal bawa diri, pergi ke Bali, naik pesawat, hotel bagus, mewah, dan Anda ingin membalas budi. Saya mau katakan, sama orang tua Anda bisa lakukan hal itu. Anda tinggal bilang sama orang tua, Mi, ayo berangkat, gak usah bawa apa-apa. Baju semua udah disiapin, tinggal berangkat, hotel, makan, uang jajan udah ada di sana. Anda bisa lakukan hal itu. Tapi saya mau katakan, Anda tidak bisa membalas budinya budi Yesus yang telah lakukan bagi kita. Dengan kekuatan kita. Yes, hari ini Tuhan mau kita bertobat, tapi saya mau katakan, kita gak pernah bisa melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Paulus sampai berdoa minta supaya Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, tolong hati jemaat-Mu supaya gak pantang menyerah dan putus asa waktu mengalami kesusahan. Hari ini Anda sedang mengalami kesusahan dan ingin menyerah rasanya? Jika itu yang terjadi, saya tidak bisa menjanjikan kondisi yang baik mengawang-awang di depan. Tapi yang saya bisa katakan, pengorbanan Kristus itu cukup untuk memulihkan hatimu. Pengorbanan Kristus itu begitu indah untuk engkau menatap hari-hari yang buruk dalam keindahannya, sehingga engkau bisa menikmati perjalanan hidupmu bersama dengan Dia. Ayat yang terakhir,
Kolose 1 ayat 12b sampai 14 firman Tuhan berkata, sebab engkau sudah mengangkat kami menjadi milikmu sendiri. Wow. Sehingga kami berhak tinggal selama-lamanya dalam terang-Mu yang mulia dan menerima semua yang engkau janjikan kepada kami yang sudah engkau sucikan. Ya Allah, engkau sudah melepaskan kami dari kuasa gelap dan menjadikan kami warga kerajaan anak-Mu yang sangat engkau kasihi. Semua itu terjadi karena Yesus anak-Mu itu sudah membayar semua utang dosa kami sehingga kami menerima pengampunan. Saudara, Paulus menyadari, Paulus merindukan orang Kolose hidup mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Paulus berdoa, tolong dengan kuasa-Mu tolong orang-orang Kolose. Dan di bagian yang terakhir ini kita lihat, Paulus menyebutkan alasannya. Alasan kenapa orang Kolose mesti bertobat. Karena engkau sudah menjadi warga kerajaan Allah. Engkau sudah menerima sesuatu yang begitu berharga. Engkau sudah mengalami pembebasan hutang dosa yang seharusnya engkau tanggung. Biarlah Injil yang kita dengar hari ini, di slide saya tuliskan, kembali Injil menjadi dorongan terkuat bagi Anda dan saya untuk kita hidup dalam pertobatan. Kita baca sama-sama ayat ini, Filipi 2 ayat 13. Saya undang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Filipi 2 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Karena Allah sendiri yang bekerja dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Wow. Bagaimana Tuhan buat hati kita rela? Dengan menyatakan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Saudara, mari kita hidup dalam pertobatan karena Injil. Di slide saya tulis, pertobatan karena Injil itu akan menciptakan perubahan hati, bukan sekedar perubahan perilaku. Seringkali kita fokus sama perubahan perilaku. Tapi ketika perilaku berubah, hati tidak berubah, tinggal tunggu waktu, balik lagi. Bahkan bisa lebih ngeri dari sebelumnya. Pertobatan karena Injil menolong kita untuk kita bertobat. Bukan karena kita menuntut sesuatu. Tapi kita bertobat karena kita mengucap syukur. Karena kita sudah memperoleh yang berharga dari Dia. Amin. Pertobatan karena Injil akan menolong kita untuk kita punya pertobatan yang progresif. Kita punya pertobatan yang menjadi gaya hidup bagi kehidupan kita. Dan yang sangat indah, pertobatan karena Injil akan menginterpretasikan Kristus bagi lingkungan kita. Saudara lihat LED TV ini di depan. Gambar yang ada di sini itu muncul dari laptop yang kecil. Laptop yang kecil menggunakan kabel akhirnya bisa memancarkan gambar ini, slide ini, sehingga Anda bisa melihat dengan jelas apa yang ada di tempat yang kecil di belakang sana. Betul? Yesus turun ke dunia menggambarkan Allah yang adalah kasih. Tanpa Yesus hadir, kita ngeblank Allah yang adalah kasih itu seperti apa. Tapi Yesus hadir seperti TV ini yang memperjelas bagi Anda dan saya bahwa Allah mengasihimu, Allah mengasihiku. Dan hari ini hidup kita, biarlah kita menjadi LED yang memancarkan apa? Kristus bagi lingkungan kita. Injil diperdengarkan, hidup diubahkan, Tuhan dipermuliakan. Kita tundukkan kepala.